Alhamdulillah kita diberikan cinta membaca sholawat karena pemberian Allah kepada kita yang merupakan cinta membaca sholawat. Ini adalah pemberian yang sangat besar. Tidak semua orang diberi, karena memang ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadiah yang diberikan kepada kita bersama, yaitu cinta untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul, kita bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dan acara haul daripada Syekh Ja'far Ma'ruf Al-Maghribi. Dan untuk selanjutnya yakni kultum yang hal ini akan disampaikan oleh Yai Haji Imran Abdurrahman, karena malam hari ini Al-Habib Jadid Al-Haddad tidak bisa hadir, maka mohon diwakilkan kepada Yai Haji Imran Abdurrahman. Dan untuk bacaan doa kami silakan kepada Habib Syekh Al-Jufri. Pada beliau kami aturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang saya muliakan Habib Abdul Qadir Al-Jufri dan Habib Syekh yang saya muliakan, para hadirin hadirat, terutama kepada para pengurus Makom Ja'far Ma'ruf serta para ulama yang berkhidmat kepada Masjid Ja'far Ma'ruf yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ikut memeriahkan haul Masjid Ja'far Ma'ruf dan murid-muridnya. Mudah-mudahan semuanya membawakan barokah kepada kita bersama. Amin. Salawat serta salamullah mudah-mudahan disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai utusan Allah yang nanti banyak memberikan syafaat kepada kita bersama. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan cinta membaca sholawat karena pemberian Allah kepada kita yang merupakan cinta membaca sholawat. Ini adalah pemberian yang sangat besar. Tidak semua orang diberi, karena memang ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadiah
yang diberikan kepada kita bersama, yaitu cinta untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta, maka dawai Rasulullah, yukshalul mar'u ma'aman ahabba. Maka manusia ini nanti akan dikumpulkan dengan siapa saja orang yang dicintai, ya. Man ahabba, orang yang dicintai. Jadi kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah. Karena anak-anak sekalian, Rasulullah pun memberikan syafaat nanti luar biasa. Yang dipikirkan itu umat. Jangan sampai umatnya masuk ke neraka. Ini jadi Rasulullah itu tidak ikut berbuat dosa, tapi ikut menanggung. Ya, ini nanti menanggung apa? Menanggung perjuangan, sehingga kita tidak sampai masuk ke jurang neraka. Karena perjuangan Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi perjuangan yang paling besar bagi baginda Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Ini masih perjuangan besar sekali, ya. Perjuangan yang luar biasa. Ada umat yang akan harus ke neraka hanya dengan perjuangan beliau bisa diintaskan, bisa disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu perjuangan dari Rasulullah ini untuk menyelamatkan manusia. Maka ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh para sahabat. Para sahabat orang alim-alim, banyak aulia, ya, sahabat maklum langsung ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat yang diberikan Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menangkal terhadap orang-orang yang tidak percaya, orang munafik, orang musyrik. Ya, ini diberikan mukjizat. Tapi bagi sahabat yang tidak melihat mukjizat itu, tanpa mukjizat pun yang ditunjukkan, langsung percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau orang yang melakukan, Rasulullah SAW ada mukjizat yang diberikan, kehebatan yang diberikan. Tapi bagi orang yang paling hebat juga, ini tidak melihat itu. Entah Rasulullah membawa mukjizat juga, amanna bi Rasulillah. Saya iman kepada Rasulullah. Tanpa itu sudah orang hebat. Pada waktu sahabat itu, ya. Jadi orang yang melakukan itu saja. Orang sahabat tidak ada alat usul. Hanya dari sahabat diteruskan oleh tabi'in, mengikut setelah sahabat meninggal semua. Ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah diteruskan oleh tabi'in. Setelah itu diteruskan lagi kepada tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in sampai sekarang oleh para alim ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris para nabi. Maksud sekarang, ya, membaca Jafar Maklub itu salah satunya adalah meneruskan dari tanah Arab, Jazirah Arab sampai kepada Indonesia itu, ya, untuk menyelamatkan umat itu melaksanakan dakwah Islamnya. Tentu saja sesuatu hal yang begini ini mesti pada saat itu baru penemuannya banyak sekali keistimewaan, karomah yang ditunjukkan. Kalau sekarang ya sudah biasa karena sudah selesai untuk memberikan karomah. Pada saat ini ditemukan dulu, sebelum ditemukan. Di sini ini adalah rawa-rawa semua. Kalau orang lewat di tengah nggak kelihatan.
karena rawalannya tinggi. Tapi yang namanya kolat, jamur, tempatnya di sini. Pokoknya bisa melawan nyamuk. Nyamuknya luar biasa. Pokoknya kalau masuk sini diikuti nyamuk sampai keluar sana, terus ikut nyamuk. Karena maklum di sini rawa-rawa, tidak bersih seperti ini. Nah, keistimewaan pada waktu baru ditemukan karena mesti ada kelakuan sama dengan itu. Seorang nabi, Nabi Nuh itu juga mempunyai mukjizat. Nabi Musa dengan tongkatnya sebagai mukjizat. Rasulullah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Nah, bahasa Jawa Ma'ruf menunjukkan juga kekaromannya. Begitu orang meriadoh di sini dengan perintahnya Yai Bustami, riadoh, nyamuk itu tidak ada sama sekali, tidak ada. Saya mengalami. Jadi teman-teman membawa obat nyamuk karena mau zikir di sini untuk Rimoriado ini dulu masih perjuangan. Obat nyamuk sama sekali nggak dipakai, karena nyamuknya nggak ada. Loh, kemana nyamuk? Padahal masih rawa-rawa, nggak ada nyamuk sama sekali, nggak ada. Saya menyaksikan sendiri, nggak ada. Jadi teman-teman yang membawa obat nyamuk, yang gali sumat itu nggak ada tuh. Coba saja sekarang ke kebun kopi gitu nggak ada. Coba sama wiritan di sana, ya walaupun bukan rawa-rawa, oleh kak mentol kafe, timbangan nyamuk, sini nggak ada. Yang kedua saya coba adalah itu, kenapa pada waktu itu senang ya, semalam-malam kita tidak tidur. Waktu pembersihan apa itu. Dulu ada bambu itu roboh di atasnya makom, roboh itu, roboh begitu. Setelah kita sholat subuh dulu, kembali lagi ke sini. Sehabis subuh itu bambu itu berdiri semua, nggak ada yang roboh itu. Sampai saya itu melihat, barangkali ada orang yang ngetok, karena mungkin malam hari itu ada yang ngetok, karena ditinggal sholat, mungkin ada yang motong, dicari apa itu bekasnya itu tidak ada. Memang itu semua menyaksikan bahwa bambu yang apa gimana, yang roboh itu berdiri semua, dan bau itu harum terus. Waduh, tidak karu-karuan ya makanya. Karena pada waktu itu tempat baru ditemukan, banyak yang itu. Kemudian ada yang siapa itu bikin itu. Saya tahu sendiri fotonya yang diberikan. Foto itu viral betul itu pada waktu. Jadi dengan tidak sengaja dia foto. Nah, di baratnya masa itu ada 4 orang yang tinggi. Ya insya Allah habaib semua. Kalau mana sekian, kalau orang biasa itu sulit, kalau bukan apa dzurriyyatur Rasul nggak bisa. Terus di sini ini apa namanya sepertinya kali gitu ya. Terus itu ada guci itu dari pojok sana sampai ke sana ke sini. Dalam foto guci. Jadi dari makom itu seperti ngepang, yang satu ke sini terus ke sana. Ini guci. Sesuai persis dengan yang dikatakan Mbak Yai Bustami pada waktu itu. Setelah itu muncul di foto ini. Nah, termasuk ini foto juga ya, pada waktu haulan sepertinya orang sujud. Nah, itu jadi banyak kejadian-kejadian yang semacam itu. Karena masih pertama. Nah, sekarang sudah nggak muncul ya. Mungkin orang-orang khusus saja yang tahu. Ya. Itu saja. Nah, pada waktu saya kecil, saya pernah kecil, waktu kecil, masalah. Ya kalau sudah hujan itu di sini ini biasa teman-teman mengatakan, oh bujuk mencorong itu nejo itu apa ya? Sinar yang sering muncul itu. Teman-teman kecil-kecil itu tahu semua kalau sudah
pas mau hujan, mendung petang. Di sini ada sopot itu. Nah, itu orang pasti mengatakan bujuk itu. Terak, sinar. Ya, katanya Yai Bustami memang sinarnya tembus langit. Ya memang aulia seperti itu. Aulia itu seperti itu. Itu banyak pengalaman itu pada waktu baru akan baru ditemukan banyak keistimewaan itu sama ada duduk di sana kletak ada di di sumur di mana itu banyak sekali kalau ada kadang-kadang sinar itu belak bersalahan. Sekarang sudah tidak ada, nampak darah sudah ini zamannya sudah berlalu. Nah, golek urusan ini tuh ya gak ngaji-ngaji. Itu pada waktu itu. Itulah kejadian yang luar biasa. Nah, ini kalau pengalaman pribadi, memang saya pada waktu itu, bukan pada waktu ya baru saja. Saya mempunyai sesuatu hajat yang luar biasa bagi saya. Luar biasa itu. Wah, gak mungkin saya kan. Tapi saya tetap tawasul di sana. Di Masjid Jafar tetap ini aku lihat goro lah susah lah haram kalau saya sampai goro itu. Saya baca kulhu, memang kulhu ya apa itu surat Al-Ikhlas. Karena saya memang punya hajat yang waduh sulit di atas itu, tapi alhamdulillah bisa. Pas ngaji, pas mau baca itu, baca yasin, pokoknya baca itu, nah itu saya itu diginikan. 2 kali saya bilang enggak ada orang, saya ngaji terus doa hanya diginikan 2 kali hati itu saja. Saya itu zon saya, prasangka saya, insya Allah hajat saya diistijabahi bukan oleh Bapak Ali, diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya para aulia. Jadi kalau ke sini tidak boleh kamu mau minta. Soal minta ini saya tidak bisa, nggak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ke sini apa ya sudah doa aja, mendoakan. Tidak boleh minta itu. Minta itu semuanya adalah milik Allah. Mohon bisa aku pengen ini, aku pengen sopo, nggak bisa, nggak boleh. Jadi sini itu sudah mendoakan beres, mendoakan. Hajatnya yang terkabul hajat Anda adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah saya rasakan pada waktu itu hajat saya teristijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk itu. Saya tidak tahu itu. Mbok sopo sing kepuk aku yo kalau aku sopo yo 2 kali itu. 2 kali blak saya tetap saja ngaji dalam setelah 2 kali ya sudah saya doa. Insya Allah hajat saya diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu doa, setelah itu saya pulang. Itu pengalaman saya pribadi. Banyak sekali. Banyak itu. Nah, mudah-mudahan kita kumpul di sini ini mendapatkan barokah. Ya, mendapatkan barokah dari seorang aulia. Apa itu para aulia? Yang jelas anak-anak sekalian, para aulia itu sulit sekali kalau orang biasa. Tapi kebanyakan memang gaya dzurriyatul rasul. Gak kuat. Kayak awal-awalnya gak kuat. Itulah. Dan saya berhubungan dengan hal ini, mudah-mudahan kita dijadikan semakin kita cinta kepada Rasulullah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal inilah nanti yang mendampingi kita pada waktu perjalanan jauh di akhirat nanti. Jadi kalau waktu orang itu sudah mati, semua akan pulang. Walaupun orang itu, seorang suami mengatakan, saya dek kepada kamu cinta sehidup semati. Katanya sang yang
Istrinya yang menjawab, iya mas, walaupun saya itu cinta sehidup semati, walaupun sampai mati saya tetap cinta. Setelah suaminya meninggal, bukan cinta semati, ternyata tidak ikut ke kuburan dan lagi pulang. Sama dengan kalau istrinya meninggal, sang suami hanya mengantarkan saja, disuruh masuk nggak mau, ya katanya cinta semati, kok ditinggal pulang semua. Akhirnya setelah dimakamkan itu semua pulang, nggak ada yang apa itu carry di kuburan itu gak ono semua, walaupun katanya cinta sehidup semati nggak iso, harus kita pulang. Karena itu yang tidak pulang anak-anak. Jadi bondone pulang, anaknya pulang, tonggone pulang, suaminya juga ikut pulang, nggak ikut ke liang lahat. Yang tidak pulang hanya amal ibadah kita. Inilah mendampingi kita, terus mendampingi. Pada waktu pertanyaan kubur, mungkar nakir, ya amal itu nyandingi. Nanti pada waktu kita di mizan, waktu kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal baik jelek kita, juga amal kita ini yang mendampingi kita. Jadi hanya amal yang ikhlas. Mari kita dalam membaca sholawat yang ikhlas karena Rasulullah SAW, karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sholawat itu perintah Allah dalam Al-Quran itu. Nah, ini saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila bagus apa baik dari perkataan saya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.